Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat, tetap sukacita, dan sedia mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap kesempatan perenungan firman Tuhan. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tema renungan kita, Tuhan menyukai kasih setia. Tuhan menyukai kasih setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara ingat tentang Nabi Hosea? Pasti berkaitan dengan pernikahannya dengan perempuan sundal yang bernama Gomer. Itu ya salah satu yang memang ya gampang kita ingat tentang Nabi Hosea. Jika Amos disebut sebagai nabi keadilan Allah, Hosea disebut sebagai nabi kasihnya. Pernikahan Hosea dan Gomer menggambarkan kasih Allah terhadap umatnya yang sudah berdosa. Melalui kisah Nabi Hosea, kita dapat semakin mengenal Allah yang penuh kasih, dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak terbatas. Dia mengasihi manusia berdosa yang seharusnya dimurkai. Dan kita sudah baca Hosea 6 ayat yang ke-6. Ada dua hal yang ditekankan dalam ayat ini. Pertama, disebutkan bahwa ia, Tuhan, menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Jadi Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dari masa ke masa. Namun umatnya selalu menyeleweng. Sama seperti Gomer yang sudah dipersunting oleh Hosea, sekalipun sesungguhnya tidak layak karena keberdosaannya. Namun yang terjadi adalah bahwa dia tidak tahu berterima kasih, malah menjauh dari Hosea. Sekalipun demikian, Tuhan tetap peduli kepada umatnya. Dan Hosea diberi perintah, pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan mencintai orang Israel. Hosea 3 ayat 1. Gomer pernah meninggalkan Hosea, seperti Israel yang meninggalkan Tuhan. Dan Hosea harus merayu Gomer agar kembali kepadanya. Sama seperti Tuhan berusaha membawa Israel kembali kepadanya. Ketidaksetiaan Israel adalah ketiadaan hesed. Ya, hesed itu disebut sebagai kemurahan hati atau kebaikan penuh kasih. Hesed mengacu pada kesetiaan pada perjanjian. Tepat diterjemahkan juga dengan kasih setia. Dan inilah sebenarnya yang merupakan kehendak Tuhan bagi umatnya. Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia. Tetapi ternyata umatnya sudah kehilangan kasih setia. Umat Tuhan tidak lagi setia kepada Allah. Di dalam Hosea 4 ayat 1 disebutkan, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi kalau demikian, apa yang ada di situ? Yang ada hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah. Hosea 4 ayat 2. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap perintah perjanjian. Karena negeri ini dikatakan sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Dan mengikuti para kekasihnya, yaitu ilah-ilah lain. Ya, Allah-Allah kesuburan, dewa-dewi, dan itulah yang mereka jadikan sebagai sasaran penyembahannya. Jadi, kita lihat di sini, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan merindukan supaya umatnya kembali bertobat, kembali kepada Tuhan. Israel dipanggil supaya kembali kepada Tuhan, karena dia berjanji, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Itu janji Tuhan. Keluhan yang sama ditujukan kepada kita sekarang ini. Seperti kata Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kita bisa lihat Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Jadi Tuhan
merindukan supaya umatnya, gerejanya kembali kepada kasih semula, kembali kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ia menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kalau yang pertama tadi, ia menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, bukan korban itu yang terutama. Tapi yang kedua ini, ia menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah merupakan hal yang paling dasar bagi kehidupan orang beriman. Korban-korban dan persembahan, bahkan pelayanan kita, tidak bisa menggantikan hubungan kita dengan Allah secara pribadi. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Aktivitas atau kegiatan rohani, korban-korban persembahan, pemberian kita tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Dia. Jadi pengenalan akan Allah itu yang mendatangkan kebahagiaan. Bahkan juga pengenalan akan Allah membawa kita kepada kedekatan relasi. Bahkan juga kepada satu jaminan kepastian hidup kekal. Jadi kita bersyukur bahwa melalui Yesus Kristus, kita mengenal Allah yang benar. Dan jika kita sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus Kristus, kita akan semakin mengenal Dia. Dan kita hidup memuliakan Dia, bukan mempermalukan Dia. Orang yang mengenal Allah dengan benar, maka dia mau mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang hidup untuk dipakai di dalam pelayanan. Orang yang memiliki kasih setia, maka dia dengan sukacita akan senantiasa datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sumber segala kehidupan. Dan dia mau mengabdikan dirinya untuk mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita supaya kita terus hidup di dalam kasih setia Tuhan, dan kita semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, tapi terlebih kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.